Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Ilmu Kang Wildan dan Kang Ustadz Dayan dan para Ustadz, para mahasiswa semuanya. Sebelumnya mari sejenak kita mendoakan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, para alumni, para pendiri Al-Hiryah, wabil khusus almarhum Brigjen K. Samud. Al-Fatihah. Di kesempatan yang lalu kita telah mengenal air-air yang boleh untuk bersuci. Di antaranya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, dan air salju dan air barot. Air barot itu air kristal es ya. Jadi itu sekarang ini masuk ke jenis-jenis air. Jadi sekarang ini masuk ke jenis-jenis air. Qala siapa? Abu Suja, sumal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu ada 4 jenis. Yang pertama, tahirun, mutahirun, ghairu makruhin, wahwal ma'ul mutlaqu. Jadi yang pertama itu air yang suci dan dapat mensucikan dan tidak makruh digunakan. Ini namanya air mutlak. Sebelum masuk ke penjelasannya, apa sih itu toharo itu? Kemarin itu udah jelasin ya. Simple aja toharo itu. Toharo itu apa? Mengangkat hadas, menghilangkan najis, itu aja kok. Toharo itu. Jadi air mutlak itu apa? Al-ma'ul ladzi yarfa'ul hadasa wa yuzilu najisa huwal ma'ul mutlaqu. Jadi air mutlak itu air yang dapat digunakan untuk mengangkat hadas, kemudian menghilangkan najis, itulah disebut air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang dapat digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Namun demikian, wahtulifa fi haddihi, dalam definisinya terdapat perbedaan. Yang pertama, fakila wal ari anil kuyut. Apa itu? Air mutlak itu air yang bebas dari ikatan-ikatan yang lain. Mutlak itu artinya apa? Bebas ya. Bebas, independen, tidak terikat oleh yang lain. Jadi air yang terbebas dari ikatan-ikatan yang lain. Wal idhofatil lazimati, dan air yang terbebas dari tambahan-tambahan yang tetap. Nanti dijelaskan apa itu. Ini istilah-istilah fikih nih. Kalau di Fathul Qorib namanya qaid lazim. Ya, tambahan apa, ikatan yang tetap. Pendapat ini
wa hadza huwa shahihu fi Raudhati wal Muharrari. Jadi pendapat ini sahih di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi dan Al-Muharrar. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan para ulama dari Syafi'i telah menaskan, telah menetapkan hal ini. Jadi sepakat dengan pendapat yang pertama, air yang bebas dari ikatan dan tambahan yang bersifat tetap. Fa qauluhu, maka dikatakan anil quyudi kharaja bihi mislu qawlihi mimma immahin. Dan firman Allah yang lainnya mimma indafik. Jadi perkataan anil quyud maksudnya dari ikatan-ikatan lain, sehingga dengan istilah ini dengannya mengeluarkan seperti air dalam firman Allah mimma immahin, air yang hina. Air itu mutlak, kemudian ada mahin, mukoyatnya, yang ikatannya. Apa ini air dimain-main itu? Air mani. Ya, ada yang tega mau pakai bersuci. Jadi ma'inya itu mutlak, tapi mahinnya mukoyat. Jadi mengikat, jadi ada ikatan yang dari zat lain. Jadi air mani itu ya suci, tapi bukan air mutlak. Karena terikat, sama dengan pada firman Allah yang lainnya mimma indafik, air yang muncrat, ya sama aja air mani, air cerot gitu ya. Air mani, ya air mani. Jadi itu dengan batasan anil quyud ini, maka mengeluarkan darinya, dari air mutlak itu mimain mahin dan mimain dafik. Wa qauluhu al-idhafatul lazimatu, dan perkataan al-idhafah lazimah, tambahan yang tetap, dengan batasan ini kharaja bihi, dengannya mengeluarkan. Jadi tidak termasuk nih ya, tidak termasuk. Mislu mail wardi wa nahwi, seperti misalnya adalah air mawar, wardi air mawar ya, karena ada tambahan yang bersifat tetap. Contohnya begini, air mawar ditaruh di bak, terus ditaruh di gelas lagi, namanya air apa? Berubah nggak? Nggak berubah, namanya air mawar tetap. Jadi tidak termasuk air mutlak, karena ada tambahan yang bersifat tetap dan nggak bisa dipisahkan. Susah, sudah dipisahkan susah. Waktu riza bil idhofati lazimati anil idhofati ghairi lazimah, dan dibedakan dari idhofah yang lazimah, yang tambahan yang tetap itu, sandaran yang tetap itu, anil idhofati ghairi lazimah, dari idhofah yang tidak tetap. Kama innahri wa nahwihi, seperti air sungai dan sejenisnya. Jadi air sungai, kalau diambil dari sungai, taruh di kolam, ya kan, kemudian dijadiin kopi, enggak air sungai lagi kan, namanya air kopi. Kalau air kopi, ya sudah tetap air kopi di tempat dimanapun. Taruh di gelas air kopi, taruh di teko air kopi, gitu kan. Jadi itu tetap sih, Pak. Jadi kalau air sungai tidak termasuk namanya idhofah lazimah, tapi idhofah ghair lazimah.
Fainnahu, maka sesungguhnya la tukhrijuhu hadhil idhofatu an kaunihi yarfa'ul hadasa wa yuzilul lazim wa yuzilun najisa. Maka sesungguhnya air sungai dengan batasan yang ghair lazimah ini tidak mengeluarkan air sungai dari keadaannya atau kemampuannya untuk digunakan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi termasuk air mutlak. Dari awal sudah dijelaskan ya. Air sungai itu air yang bisa digunakan untuk bersuci. Mengapa? Libaqa'il itlaqi alaihi, karena tetapnya kemutlakan air pada air sungai. Kemudian pendapat selanjutnya, wakila dikatakan al-ma'ul mutlaqu wal baqi ala wasfi hilqatihi. Jadi air mutlak itu yang bagaimana? Menurut pendapat yang selanjutnya ini adalah air yang tetap atas sifat penciptaannya semula. Jadi dulu diciptakan air hujan, ya air gitu. Jadi tetap pada sifat penciptaannya semula. Jadi air sungai, air mata air, yaitulah tetap sifatnya tetap pada sifatnya semula pada penciptaannya. Wakila ma yusama ma'an, dan dikatakan sesuatu yang dinamakan air. Pokoknya kalau ngomong air, kebayang nggak? Air itu udah air aja kan, nggak aneh-aneh gitu, nggak bicara sirup gitu kan. Kalau bicara air, orang pasti kebayang air. Wasumiya, dan dikatakan mutlakon. Kenapa dikatakan mutlak itu? Li'anal ma'a idha utliko in sorofa ilaih, karena sesungguhnya air, apabila air itu mutlak, maka kita akan condong, akan berpikir bahwa itu ya air itu ya. Pokoknya air ya itu air. Dan pendapat ini wahadza ma dzakarahu Ibnu Shalah wa tabi'ahu Nawawi alaihi fi Syarhil Muhadzab. Jadi pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Shalah dan diikuti oleh Imam Nawawi seperti dituangkan dalam kitabnya bernama Syarah Al-Muhadzab. Jadi air mutlak itu ya, tidak ada ikatan, tidak ada sandaran yang tetap, pokoknya ya air gitu ya. Tadi itulah air yang 7 itu ya, tidak ada tambahan. Kalau sekarang saya tanya begini, kalau sirup, air sirup nih ya, ditaruh katakan di waduk, sewaduk lah air sirupnya itu, taruh di gelas air sirup, jadi tetap kan nggak berubah. Yaitu nggak bisa jadikan air mutlak. Ya sebenarnya ini zaman madrasah ya, pada hafal lah kayaknya. Bosan ngaji toharoh. Itu air yang pertama ya. Air mutlak adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Ada juga air yang makruh soalnya. Yang kedua ini qala wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musammas. Yang kedua air suci, mensucikan namun makruh digunakan, wa huwal ma'ul musammas, adalah air yang terkena radiasi matahari atau sinar matahari. Ya, ini ada perdebatan juga nih di selanjutnya di sini. Ada yang mengatakan makruh, tidak makruh. Hadza huwal qismu tsani min aqsamil ma'i. Dan air tersebut adalah jenis air yang kedua
dari jenis air. Wahwal ma'ul musammasu, dan ini dinamakan air musammas, air yang ada di tong terkena sinar matahari. Wahwa tahirun, dan air musammas ini suci binafsihi, karena zatnya sendiri. Yannahu lam yalqa najasatan, karena sesungguhnya air musammas ini suci, belum bercampur dengan najis, Tapi kalau sudah bercampur dengan najis, maka air mutlak juga tetap najis. Wa mutahhirun, dan mensucikan, ai yarfa'ul hadasa wa yuzilu najisa, maksudnya adalah air yang dapat digunakan untuk mengangkat hadas, wa yuzilu najisa, menghilangkan najis, libaqa'i itlaqis milma'i alaih, karena tetapnya kemutlakan nama air kepada air musammas ini. Kok bisa untuk bersuci tapi katanya makruh? Wahal yukrahu, apakah menggunakan air musammas ini makruh? Ini pertanyaannya. Untuk menjawab hal tersebut, fihi khilafun, terdapat perbedaan pendapat. Di antaranya al-asahu indar Rafi'i, dan menurut pendapat Rafi'i yang paling sahih adalah annahu yukrahu, bahwa sungguhnya air musammas itu makruh digunakan. Wa huwa alladzi jazama bihil musannifu, dan pendapat makruhnya air menurut Imam Rafi'i ini digunakan untuk menetapkan oleh musannif bahwa air musammas adalah air yang makruh digunakan. Siapa yang menetapkan ini? Musannifnya ini Abu Suja, ya. Apa dasarnya Imam Rafi'i ini memakruhkan? Wahtajja lahu ar-Rafi'i, Imam Rafi'i berhujjah terkait makruhnya air musammas itu dengan hadis bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang Aisyah, istrinya, ya, radhiyallahu anha. Melarang apa? Anil musammasi, dari menggunakan air musammas, air yang terkena matahari. Waqala, Rasulullah bersabda, innahu yurisul barosa, bahwa sesungguhnya air musammas itu akan melahirkan, menimbulkan, berdampak kepada baroso. Itu kalau di kamus mah apa ya? Kusta, ya. Kalau kusta mah iya tuh, yang bisa bengkok itu tangannya loh, bisa habis tangannya kusta itu. Tapi kan di sini mah mungkin belang saja, ya, ya, belang. Jadi kata Rasulullah bahwa sungguhnya air musammas itu kalau digunakan akan mendampak pada belang. Namun hadis ini dhaif menurut akhrajahu ad-Daraqutni fi Sunan, menurut Imam ad-Daraqutni, jadi dhaif. Yang kedua, hadis dari Wan Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, hadisnya ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, manik tasala bima'im musammasin fa asabahu wadahun fala yalumanna illa nafsahu, bahwa sesungguhnya barang siapa yang mandi atau menggunakan air, mandi dengan menggunakan air musammas,
maka ketika terkena wadahun belang, fala yalumanna, maka tidak pantas ya untuk mencela kepada yang lain lah. Illa nafsahu, kecuali pada dirinya sendiri. Kita tahu air musammas digunakan untuk. Lagi-lagi hadis ini dhaif ya. Kalau Ibnu Mulkan fi Badril Munir. Jadi ini hadisnya dhaif. Wa karahahu Umaru radhiyallahu anhu wa qala innahu yurisul baroso, bahwa sesungguhnya kata Umar bin Khattab ya, jadi Umar anu ya. Ada teman saya Umar tuh, orang di Mongwetan nih. Kata Umar bahwa sesungguhnya air musammas itu dapat meninggalkan belang. Fala hadza innama yukrahul musammasu bisartain. Dan atas pendapat-pendapat di atas, penjelasan di atas, bahwa sesungguhnya air musammas itu dimakruhkan dengan 2 syarat. Ini syaratnya ya. Syaratnya ahaduhuma, yang pertama, an yakunal musammasu fil awanil muntabi'ati, bahwa air musammas yang berada di dalam, jadi gini, air musammas yang di dalam tempat atau bejana yang tercetak atau terbuat kan nuhasi, material-materialnya seperti material dari apa ini, tembaga ya, kan nuhasi, tembaga, wal hadidi, besi, warasasi, timah. Jadi kalau air musammas itu di dalam tempat yang tercetak bejananya, atau enggak tabungnya, atau enggak abaknya ya, yang tersinar matahari, yang terbuat dari tembaga, dari besi, dari timah, itu karena apa? Li'anna samsa idza asarat, karena sesungguhnya matahari ketika bersinar menyinari pihak tempat yang fil awani muntabi'at ini, tempat yang terbuat dari material-material seperti tembaga, besi, dan timah, kharaja, mengeluarkan darinya zuhumatun ta'lu alal ma'i, jadi bau yang apa ya, muncul ke permukaan air. Jadi karena ya, lihat nggak kalau ada di proyek itu kepanasan itu ya, kalau drum itu kan buat air itu ada air baunya, bau karat lah ya, bau karat, jadi kena radiasi air, jadi bau kan, mampu tetieng jika mencuci tangkil mah, mampu tetieng. Nah gitu. Karena apa? Kalau itu juga lagi juga nggak enak ya, kalau panas buat wudhu juga nggak enak. Jadi matahari itu kalau menyinari air yang berada di dalam tempat yang terbuat dari tembaga, besi, dan timah, akan mengeluarkan bau ya kan, kepada air. Wa minha yatawalladul barosu. Ini fa'il lagi ya. Dan darinya belang, penyakit belang lahir. Selain bau juga dapat melahirkan belang.
wala yata'atta, dan tidak mendatangkan mengakibatkan dalika seperti barosu atau barosi atau bau min ina idzahabi wal fiddati. Jadi kalau terbuat materialnya itu, tempatnya itu, bejananya itu terbuat dari emas dan perak, itu tidak akan menimbulkan bau dan penyakit belang. Ya. Lah ya kelas Nabi Sulaiman doang ya sing emas mah. Tandone sing emas. Perak wis larang kan ngono ya. Mengapa enggak mendatangkan penyakit baros itu, penyakit belang, tidak menimbulkan bau? Lisofai jauh hari hima, karena murninya material dari emas dan perak, jadi enggak mengeluarkan bau itu, karena memang emas mah logam mulia ya, termasuk perak, jadi nggak mengeluarkan bau dan apa sebagainya. Tetapi mau kan gua agak amat ya inggone pun kaparane emas tandone pun lah digondol maling ya pun dakwah di masjid kan hilang. Lakinnahu yahrumu istimaluhuma ala ma ya'ti. Tetapi menggunakan emas dan perak sebagai tandon itu haram. Haram. Sebagaimana nanti dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya. Ya, ala ma ya'ti dikru. Falau subbal ma'ul musammasu min ina'i dzahabi wal fiddati. Seandainya air musammas, air yang terkena matahari tersebut dialirkan atau dituangkan dari min inai dzahabi wal fiddati, dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, ke dalam fi inai mubahin la yakrahu, ke dalam bejana yang dibolehkan, maka tidaklah makruh. Ya kerok ya, tempat yang dialirkan yang dibolehkan tidak makruh. Tetapi kalau langsung dari tempat emas itu ya tidak makruh juga, cuman ya diharamkan gitu. Jadi kalau air musammas yang dialir, air yang dari air musammasnya itu dari apa? Dari bejana atau tandon yang terbuat dari emas dan perak, ketika dialirkan kepada tempat yang dibolehkan, maka tidak makruh. Mengapa? Lifakti zuhu mati, karena ketiadaannya bau. Emang nggak bau ya. Wa kadza la yukrahu fi awanil qazabi, dan demikian pula tidak dimakruhkan air yang musammas ketika di tempatnya itu tempatnya awanil qazabi, tempatnya itu terbuat dari porselen, lempung, tanah lah,
Porselen mengeluarkan bau nggak? Kalau itu enggak ya? Enggak, porselen mah ya anti radiasi lagi. Wa ghairiha li faqdil illati, dan sejenisnya atau selainnya dari yang porselen tadi karena ketiadaannya elat, sebab. Jadi syarat yang pertama itu air itu al-musammas itu dikatakan makruh apabila air itu tersinari matahari yang berada di tempat yang tempatnya itu terbuat material dari tembaga, dari besi, dan dari timah. Karena matahari ketika bersinar dengan kuat akan mengeluarkan kepada air tersebut radiasi lah, semacam radiasi bau, dan akan menimbulkan penyakit belang. Itu yang pertama. Syartus tsani an yaqa'a tasmisu fil biladis sadidatil hararati. Air musammas itu terkena sinar matahari, tempatnya itu, lokasinya fil biladi sadidatil hararati, di negeri yang suhu panasnya tinggi. Di Indonesia berapa sih? Di Indonesia paling juga ya 30 ya, 32 paling juga. Kalau sudah 40 segala macam itu ya meleleh kayaknya aspal juga ya. Nah, ini negeri yang begini yang kalau dikatakan airnya itu makruh, air musammasnya ketika airnya itu tersinari oleh matahari yang lokasinya, tempatnya itu di negeri yang panasnya tinggi. Dunal baridati wal muqtadilat, bukan di daerah yang dingin atau bersuhu sedang. Yalah mataharinya tidak terlalu kuat ya. Fa inna taksiral samsa fihima dhaifun, karena sesungguhnya sinar matahari di dalam kedua negeri tersebut, yang mana negeri yang bersuhu dingin dan sedang, itu sinar mataharinya dhaif, lemah. Wala farqa baina, dan tidak ada perbedaan di antara an yaksuda tasmisu amla, an yaksuda tasmisu amla. Jadi tidak ada perbedaan apakah air itu sengaja dipanaskan atau tidak, sama saja. Mengapa? Jadi nggak ada bedanya. Pokoknya air itu kalau panas, ya kan, terkena sinar matahari daerah yang panasnya tinggi, sama saja. Tidak ada perbedaan. Mengapa? Liwujudil mahduri, karena adanya resiko, bahaya, tetap saja berbahaya, beresiko. Ya. Fala yukrahul musammasu fil hiyati wal biraq, dan tidak dimakruhkan air musammas di dalam air ini? Hiyat itu air waduk, air apa ini? Waduk ya. Wal biraqil, kolam yang besar. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi kalau di waduk atau di tempat yang besar airnya itu tidak ada perbedaan pendapat. Wahalil karohatu sarfiyatun au ilsadiyatun. Jadi pertanyaannya, apakah dimakruhkannya, ngomong gampangnya begitu ya, dimakruhkannya
air musamas itu menurut pendapat syariat atau pendapat ulama irsadiyah, pendapat menurut syariat atau pendapat ya. Jadi pertanyaan sampai situ, Bu. Jadi syaratnya air musamas itu satu, apabila terkena air matahari dan tempatnya itu tempat yang terbuat dari tembaga, besi dan timah. Karena mengeluarkan bau dan berdampak pada penyakit baros atau belang. Jadi yang kedua, apabila air musamas itu di daerah yang negeri yang panasnya tinggi, bukan di daerah yang dingin atau di daerah yang bersuhu sedang. Karena logikanya memang matahari yang di daerah yang bersuhu sedang itu lemah mataharinya, enggak, malahan kita kedinginan ya. Kalau daerah yang lemah sinar matahari, dan tidak ada perbedaan di negeri yang suhunya panas itu air musamas itu dipanaskan sengaja atau tidak. Karena adanya risiko bahaya. Itu saya kira ya. Apakah air musamas dimakruhkan ini menurut syariat atau menurut pendapat? Itu nanti kita bahas minggu depan. Semit baik kan, yang penting nempel. Air pitu apal, air mutlak itu paham ya. Air mutlak udah paham, air yang terbebas dari ikatan-ikatan yang lain paham. Kemudian air musamasnya paham. Sudah tuh 3 hal itu udah cukup. Minggu depan ada pertanyaan, nanti di sini dibahas kenapa air musamas itu dimakruhkan. Menurut dalilnya tadi itu dhaif. Sementara dalil yang dhaif tidak bisa untuk menjadi dalil hukum. Tidak bisa. Apakah ini pendapat dari menurut syariat? Syariat itu kan ada 2, Al-Quran dan hadis. Atau menurut ijma atau qiyas gitu. Kalau syariat ya sudah, mana dalilnya begitu. Kalau menurut pendapat, apakah ini pendapat apa? Menurut pendapat medis, dalilnya apa karena medis atau apa? Nanti minggu depan kita bahas mengenai pertanyaan ini. Kenapa dimakruhkan, apakah ini menurut syariat atau menurut pendapat ulama ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Setengah jam ya cukup, memang setengah jam cukup ya. Yang penting gini, saya pengennya gini ya. Tuh, santri saya tuh pada bawa kitab tuh. Ya, karena apa? Dengan mencatat itu ingat. Dengan mencatat itu ingat gitu. Ya, belilah bukunya 50.000 ya, berapa? Kitabnya 50.000. Rokok berapa bungkus? Lah rokok saya mendapat 5 bungkus itu, 10.000-an rokok gitu mah. Rokok saya 10.000-an, rola sewu ya, boleh 4 rokok gitu berarti. Masa iya beli kitab? Kenapa ngaji kitab fikih kalau nggak sambil nyoret nginget hilang. Saya tuh tulisan coretan KB kok. Ya, beli kitabnya minggu depan, berarti minggu ini, minggu depan lagi sudah ada kitab lah. Berarti berapa hari tuh? 14 hari. 14 hari nabung, berarti per hari berapa? 10.000. Ya, beli kitabnya lah. Biasakan dengan nulis gitu kan. Kalau nggak nulis lupa. Kamu Ustaz semua ini pada nyoret tuh semua. Kalau udah punya kitabnya nyoret semua. Supaya apa? Tahun-tahun berikutnya, oh ini mubtadanya, oh ini khobarnya, oh ini fa'ilnya. Ya pakai jabar jeri, paleng deh jabar jeri mah cukup tanda aja. Mubtada pakai mim, khobar pakai kha, gitu aja.
nggak perlu dicoret-coret, tapi makna kadang-kadang perlu dicoret, tertulis gitu maknanya, makna ya mufradatnya lah ya, supaya teringat terus. Saya kira itu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, ya berkah selalu, sehat, ada rezekine, dan bisa ngerabek. Insya Allah saya nyumbang bebek. Ya kita makan itu aja, makan apa, germasan bebek ya, kayak kemarin itu ya. Ya wes, gue bebek be. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat terutama bagi saya dan kawan-kawan semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bukan berarti saya pintar, bukan berarti Anda bodoh, tapi yang pasti saya kebetulan lebih baca dulu, ya, taunya lebih dulu. Kalau udah sama-sama tahu kan, ya sudah sama-sama tahu kan. Jadi nggak ada orang bodoh itu. Orang lahir itu sakit atau sehat. Yang sakit ya sudah diurusin sama yang sehat. Yang sehat akalnya dilatih berpikir, itu aja. Jadi ilmu itu adanya di sini. Kalau sudah di sini namanya pengetahuan. Jadi ilmu di sini. Kalau di sini namanya pengetahuan. Saya kira itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.